Tentu saja, tidak masalah jika kamu membawa anak-anakmu kembali. Mereka adalah anak-anakmu dan juga sedarah denganku. Aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Tapi, kamu membawa anak itu kembali dan meninggalkan satu lagi di rumah keluarga Wellens. Dengan begini, kamu tidak bisa sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Daniel. Kelak, ketika dia datang ke negara Emron untuk melihat anak itu, kamu tidak dapat menolak permohonan anak itu dan akan terus berkelanjutan seperti itu. Tidak akan. Aku dan dia tidak akan mungkin bersama lagi. Tracy buru-buru menyatakan, kami sudah membuat kesepakatan. 2 bulan lagi dia akan datang untuk menjemput Carla, dan setelah itu aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Kedepannya hanya Carlos yang akan tinggal bersamaku. Jika Carlos ingin bertemu Daniel, aku bisa menyuruh orang bawahanku untuk mengantarnya ke sana. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Lorenzo mencibir dan mengejeknya. Jika kamu memiliki tekad ini, ketika dia menodongkan pistol ke kepalamu, seharusnya kamu menembaknya. Mendengar kalimat ini, Tracy tercengang. Dia tahu bahwa semua yang dia lakukan tidak dapat lepas dari mata kakaknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kejadian sedetail ini dia tahu dengan jelas. Presti Devina, wanita beracun itu, sangat biadab, dan untuk mendukungnya, tuan besar dari keluarga Wellens selalu menargetkanmu di mana-mana, menggertakmu, dan bahkan membuat orang merantai tangan dan kakimu dengan rantai besi. Jika kamu memang punya keberanian, kamu seharusnya sudah membunuh orang itu di tempat. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak melakukan apa-apa. Semakin Lorenzo berbicara, ia semakin marah sehingga menggetarkan giginya. Dan Daniel, bajingan itu, benar-benar menodongkan pistol ke arahmu untuk menyelamatkan orang tua itu. Di masa lalu, kamu tidak dapat melindungi diri sendiri dan orang yang kamu cintai. Kamu hanya bisa diganggu oleh orang lain. Tapi sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga Moore. Kamu adalah adikku, Lorenzo Moore. Kenapa kamu masih mau diganggu seperti itu? Kamu adalah manusia. Kamu juga memiliki perasaan. Apa kamu tidak merasakan sakit? Malah membawa anak itu ke rumah sakit untuk bertemu dengan lelaki tua itu. Masih berbagi meja untuk makan dengan Daniel si bajingan itu. Dan itu membuatnya enggan untuk berpisah. Jika aku tidak memaksamu untuk kembali, maka kamu tidak berencana untuk kembali, kan? Apa kamu tersentuh karena dia memasak makanan untukmu? Apa kamu tersentuh karena dia memperlakukan anak-anak dengan baik? Apa kamu lupa bahwa dia sudah mengirimmu ke Thailand dengan kejam? Apa kamu lupa saat dia menodongkan pistol ke kepalamu? Mendengar kata-kata ini, Tracy terdiam dan menundukkan kepalanya karena malu. Memang benar keluarga Wellens juga Daniel semuanya berutang padanya. Dia tidak pernah melupakan dendam itu, tetapi karena anak-anaknya, dia tidak bisa membalas dendam. Dia hanya bisa memilih untuk menyimpannya sampai mati. Namun meski begitu, Lorenzo masih merasa dirinya sangat lemah dan tidak kompeten. Lagi pula di mata Lorenzo, perasaan adalah sesuatu yang tidak layak dibicarakan, terutama cinta dan persahabatan. Dia tidak punya teman, dia tidak pernah berpacaran, sehingga hal-hal itu merupakan hal yang tidak berguna baginya. Semua yang dia lakukan adalah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, serta memperluas tujuan besar keluarga Moore. Tentu saja terkadang dia akan sengaja melakukan hal-hal sesuai dengan suasana hatinya, tapi itu juga karena kemauannya dan dia senang melakukannya. Dia tidak pernah berutang pada siapapun dan tidak akan pernah membiarkan siapapun berutang padanya. Jadi dia tidak dapat memahami perasaan Tracy dan Daniel. Jika itu dia, jika seseorang berani mengkhianatinya dan menyakitinya seperti itu, orang itu pasti sudah mati sejak lama.
Maaf kakak. Tracy merasa bersalah pada kakaknya, juga merasa gelisah di dalam hatinya. Jika kamu tidak ingin menikah, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa tinggal di keluarga Moore dan anak-anakmu selama sisa hidupmu. Dan tidak masalah jika kamu tidak menikah selama sisa hidupmu. Jika kamu ingin menikah di kemudian hari, ada banyak pria berkualitas di dunia ini yang dapat kamu pilih. Tidak peduli apakah dia memiliki latar belakang, keluarga, atau apakah dia memiliki prestasi besar. Selama orang itu memiliki karakter yang baik dan dapat memperlakukanmu dengan baik, itu sudah cukup. Tapi kamu tidak boleh terjerat kembali dengan Daniel bajingan itu. Sejak aku menjemputmu, kamu harus ingat, dendam itu, kamu tidak membunuhnya. Apakah itu karena anak atau karena alasan lain? Aku tidak akan mempertanyakannya lagi. Tapi jika kamu berani berhubungan dengannya lagi, silahkan keluar dari keluarga Moore. Aku, Lorenzo Moore, tidak punya adik yang tidak berguna. Suhu di rumah itu menjadi sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya Lorenzo marah pada Tracy. Sebelumnya tidak peduli kesalahan kecil apa yang telah Tracy buat, ia hanya memperbaikinya dan jarang menegurnya. Bahkan ketika di kota Bunaken menegurnya beberapa kali, itu hanya berupa 1 atau 2 kalimat singkat saja. Selama hampir 20 tahun, Lorenzo tidak pernah bicara begitu banyak dalam sekali bicara. Dia selalu bicara intinya saja. Jika itu orang lain, dia pasti sudah ditendang keluar sejak lama. Hanya Tracy yang berulang kali selalu membuatnya kehilangan kesabaran. Dia sudah berulang kali mentelorinya. Dia benar-benar marah ketika dia mengetahui bahwa Tracy masih saja ragu-ragu. Jadi hari ini dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan memberinya peringatan terakhir. Sekarang, aku membiarkanmu membawa anakmu kembali ke kediaman Moore. Semuanya karena Bibi. Lorenzo menambahkan, kalau tidak, kamu yang sangat tidak kompeten dan sangat mengecewakan ini. Bahkan jika kamu merupakan adik kandungku, sejak awal, aku pasti sudah mengusirmu keluar. Maaf, selain kata ini, Tracy tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihatnya. Aku akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya. Setelah 3 hari, kamu harus memberikan jawaban yang jelas pada keluarga Lois. Lorenzo memberi perintah dengan tegas. Dengar tidak? Iya. Tracy mengangguk. Lorenzo menarik pandangannya dan membuat isyarat dengan tangannya menyuruhnya keluar. Tracy pergi tanpa berkata apa-apa. Jasper mengantarnya keluar. Berjalan menuruni tangga spiral, Jasper berkata dengan pelan, Nona, sebenarnya Tuan benar-benar peduli padamu. Iya, Tracy mengangguk dengan suara pelan. Aku tahu, dia sungguh ingin membantuku, menyuruhku memilih. Tidak hanya itu, Jasper melirik ke belakang, membungkuk dan berkata, alasan utama mengapa Tuan ingin Nona menikah dengan Duke Louis adalah karena keluarga Moore sedang dalam keadaan kritis. Dan dia tahu itu akan melibatkanmu. Apa? Tracy terkejut. Apa yang terjadi? Shh. Jasper buru-buru memberi isyarat agar tidak membangunkan yang lain. Sebenarnya, apa yang terjadi? Tracy memelankan suaranya dan bertanya dengan cemas. Ada beberapa hal yang lebih baik jika Nona tidak mengetahuinya. Jasper mengerutkan kening dan berkata, Tuan tidak pernah mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam dendam keluarga dan perkelahian grup. Dia hanya tidak ingin Nona ikut terlibat. Dalam 2 tahun terakhir, Tuan terus mengirim Nona
untuk mengurus pasar di luar negeri, dan dia juga telah membuka pintu bisnis di Perancis untuk Anda. Bahkan jika proyek Oceanville Kota Bunaken gagal, tapi proyek gedung olahraga Perancis masih bisa berjalan dengan lancar. Jika Nona bersedia menikahi Duke Louis, itu akan sangat bagus sekali. Dengan begitu, Nona akan memiliki tempat perlindungan yang baik di masa depan. Jadi, Tuan tidak perlu khawatir lagi. Tapi jika Nona tidak bersedia, dia juga akan tetap mencarikan jalan keluar untuk Nona. Tuan memang sangat keras pada siapapun, tapi tidak pada Nona. Tuan menganggap Nona lebih baik dari adik kandungnya sendiri. Nona tidak boleh menghancurkan harapannya. Mendengar hal ini, hati Tracy merasa tidak nyaman. Dia selalu merasa bahwa kakaknya berdarah dingin, kejam, dan karakternya selalu berubah-ubah. Perasaan padanya lebih banyak karena kagum dan rasa hormat daripada kedekatan antara saudara laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang dia tahu bahwa kakaknya tanpa sepengetahuannya telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Tracy tidak mengetahuinya sama sekali. Ada satu hal lagi yang harus saya ingatkan pada Nona. Jasper mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Tuan benar-benar membenci Daniel Wellens. Jika melihatnya lagi, Tuan mungkin akan membunuhnya. Nona sebaiknya jangan membiarkannya muncul di negara Embron. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Aku mengerti. Terima kasih telah mengingatkanku. Tracy sangat berterima kasih. Tapi kakakku... Tuan tidak ingin Nona ikut campur, jadi Nona tidak perlu mempedulikannya. Jasper sangat bersikukuh. Sebenarnya Nona juga tidak bisa mengendalikannya, jadi lebih baik Nona tangani urusan Nona sendiri dengan tenang. Baiklah, Tracy mengangguk dan tak berdaya dan berbalik pergi. Nona, Jasper tiba-tiba menghentikannya lagi. Iya, Tracy menghentikan langkahnya dan berbalik menatapnya. Apa Nona tahu? Ketika Ibu Nona membawa Tuan kembali ke kediaman Mor, salju turun dengan lebat, sama seperti ketika Nona membawa Carlos kembali hari ini. Setelah Jasper selesai mengatakan ini, dia berbalik kemudian masuk ke dalam. Tracy masuk ke dalam mobil. Kata-kata terakhir masih tergema di telinganya. Dia tahu apa yang dimaksud Jasper, dan dengan karakter kakaknya, tidak mungkin baginya untuk menerima anak-anak dari keluarga Wellens. Tetapi ketika pertama kali dia melihat Carlos, dia sama seperti melihat bayangan dirinya di dalam tubuh Carlos. Hari ini dia membawa Carlos kembali. Saat turun dari mobil, mata Lorenzo sedikit terpana, seolah-olah dia melihat dirinya sendiri saat dia berusia 10 tahun. Dalam cuaca bersalju yang sama, di tempat yang sama, bibinya juga menggandengnya turun dari mobil dan membawanya kembali ke kediaman Moore. Pada saat itu hati Lorenzo tersentuh. Oleh karena itu ketika Carlos datang ke kediaman keluarga Moore, bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan menyalahkannya. Dia sangat toleran pada Tracy dan anak itu. Bukan hanya karena kebaikan bibinya sewaktu dia kecil, tapi karena dia melihat bayangannya sendiri di dalam diri Carlos. Tracy tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tidak pernah memahami kakaknya, dan apa yang dia lihat selalu sisi jelek kakaknya, yaitu sisi berdarah dingin, kejam, dan sikap kerasnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa kakaknya benar-benar melakukan begitu banyak hal untuknya di belakangnya. Dia bahkan berpikir bahwa kata-kata seperti niat baik tidak akan pernah muncul pada dirinya. Tracy memandangi kastil yang kusuk itu melalui jendela mobil. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak habisnya. Tuan benar-benar baik pada Nona. Naomi tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara. Nona mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang mendapatkan kebaikan hatinya.
Kata-kata ini sangat benar. Benar, Lorenzo selalu lebih suka dunia menyalahkan dirinya daripada menyalahkan Tracy. Dia kejam dan tidak berperasaan pada orang-orang, tetapi dia selalu berbaik hati pada Tracy seorang. Aku harus melakukan sesuatu untuk kakakku. Hati Tracy merasa tidak tenang. Naomi, coba kamu cari tahu siapa sebenarnya yang telah melukai kakakku. Apa yang terjadi dengan keluarga Moore belakangan ini? Nona, lebih baik kita jangan ikut campur dalam masalah ini. Naomi buru-buru menasihatinya. Belum lagi, aku tidak berani menyelidiki masalah Tuan Lorenzo, dan juga pasti tidak akan dapat menemukannya. Lagi pula, Tuan tidak ingin Anda terlibat. Pasti dia memiliki alasannya sendiri. Jika Anda memaksa untuk ikut campur, itu tidak baik. Lantas, apa tidak boleh melakukan apapun? Tracy sangat khawatir. Aku sarankan, Nona dengarkan rencana Tuan terlebih dahulu, kemudian menunggu dan lihat apa yang terjadi nanti. Naomi berkata dengan penuh makna. Rencana? Tracy menggumankan kata ini. Dia tahu apa arti dari kata ini. Kakaknya mengaturnya untuk bertemu dengan Tuan Besar Lois. Dengan kata lain, dengan semua pertimbangannya, ia harus menerima pernikahan ini. Lorenzo hanya tidak bisa memaksanya, jadi dia memberikan jalan keluar lainnya. Lorenzo hanya mengatakannya dengan santai. Tidak masalah jika dia tidak ingin menikahi Duke. Di kemudian hari dia dapat memilih banyak pria lainnya. Bahkan jika dia tidak menikah seumur hidupnya, dia dapat hidup dengan baik di keluarga Moore bersama dengan anak-anaknya. Tapi kemudian peringatan dari Jasper membuat Tracy merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Lorenzo terbuka parah. Ini jelas menunjukkan bahwa keluarga Moore benar-benar sedang menghadapi krisis besar dan ada musuh yang sangat kuat. Pada saat ini dia tidak bisa membuat masalah lagi untuknya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Tuan Besar Lois. Sammy Moore juga ingin putrinya menikah dengan keluarga Lois. Pada saat itu, meskipun Lorenzo menentangnya dengan tegas, tapi Tuan Besar Lois dengan cepat meredakan situasinya. Sepertinya hanya terdengar sedang membicarakan tentang pernikahannya dengan Duke, tapi setelah memikirkannya sekarang, Tuan Besar Lois sebenarnya menyiratkan bahwa jika pernikahan ini tidak terjadi, maka kedua keluarga tidak dapat bersatu. Mungkin dia akan benar-benar akan memilih Sammy Moore. Mungkinkah jika Jasper menyebutkan proyek olahraga di Paris, sebenarnya itu sedang menyiratkan bahwa Tracy baru saja kehilangan proyek Oceanville Kota Bunaken. Jika dia kehilangan pasar Prancis lagi, itu akan lebih jadi buruk. Memikirkan hal ini, Tracy menghela nafas dalam-dalam. Dunia bisnis benar-benar seperti medan perang. Mereka terus berputar-putar. Butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ada begitu banyak makna mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Sesampainya di rumah, Tracy pergi menemui Carla. Dia sudah minum obat dan tertidur. Amanda tetap menemaninya dan menepuk punggungnya dengan ringan. Carla memeluk boneka alpaca putihnya dan meringkuk di dalam pelukan Amanda terlihat sangat imut. Tracy menyelimuti mereka berdua dan berkata kepada Amanda, "Kamu sudah bekerja keras, Amanda." "Tidak apa-apa, aku menyayangi Carla." Amanda tersenyum padanya dan berkata dengan suara pelan, "Tidurlah, aku akan menjaganya." Tracy melambaikan tangan padanya dan pelan-pelan berjalan keluar dari kamar. Awalnya dia ingin pergi menemui Carlos, tapi melihat bahwa lampu di kamar sebelah sudah padam. Karena takut mengganggunya, jadi dia kembali ke kamarnya. "Balusan, Mami seharusnya ada di depan pintu. Mungkin ingin masuk menemuiku, tapi mengira aku sudah tidur. Kemudian Mami pergi."
Carlos bersembunyi di bawah selimut, menyalakan senter dan melakukan panggilan video call dengan Carlos. Kenapa kakak tidak membiarkan mami masuk? Aku juga ingin melihat mami. Carlos menghela nafas karena perbedaan waktu. Pada saat ini di kota Bunaken pukul 5 pagi, Carlos bangun pagi-pagi sekali untuk melakukan panggilan video dengan Carlos. Mami sedang khawatir. Sebaiknya kita jangan mengganggunya. Carlos masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, asalkan mami tidak menikah, itu sudah cukup. Carlos selalu tidak berperasaan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Jangan khawatir, mami tidak akan marah padamu. Mami akan segera kembali seperti sebelumnya. Tapi aku khawatir mami tidak akan membatalkan pernikahannya karena masalah ini. Carlos mengerutkan kening dan berkata, aku mungkin akan dimarahi oleh paman karena ini. Apa yang harus kita lakukan? Carlos tiba-tiba menjadi cemas. Kita lihat nanti. Carlos tidak ingin dia terlalu khawatir, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, bagaimana kabar papi?